Iya, santri mestinya peka dong terhadap hal-hal yang seperti ini, kan muncul di kalangan-kalangan kita atau muncul di tempat-tempat kita, di daerah-daerah kita, ya, seorang penceramah atau seorang mubalik, ya, yang mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halo sobat, ketemu lagi nih sama Mimin channel Waliullah. Ini nih hebatnya santri pribumi Nusantara. Jangankan kiai, santrinya aja bisa mengalahkan sejuta Habib Ba'alawi. Mantap ilmunya. Kita simak saja ya. Memang benar mantap. Ini untuk generasi para penerus bangsa, para santri yang ada di organisasi, yang enggak berorganisasi, para generasi penerus harus paham, harus jeli tentang agama, tentang negara. Kita simak saja ya apa yang beliau sampaikan. Kita simak, mantap nih. Kita dengarkan ya. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah. Sampaikan sekali lagi kepada saudara-saudaraku bahwasannya saya bukan ngajak emosian, saya bukan ngajak benci-bencian atau membenci kaum-kaum ya. Enggak. Saya ngajak saudara-saudaraku berpikir, terutama kalangan-kalangan santri ya. Santri mestinya peka dong terhadap hal-hal yang seperti ini, kan muncul di kalangan-kalangan kita atau muncul di tempat-tempat kita, di daerah-daerah kita, ya, seorang penceramah atau seorang mubalik, ya, yang mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih banyak bercerita tentang khurafat, bercerita tentang imam-imam mereka. Dan itu membawa nama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan jahilun murakkab. Ini jahil sekali yang hal-hal seperti ini. Saya teringat dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, dan itu diabadikan. Robbi habli minas solihin, ya Allah anugerahilah kepadaku keturunan yang soleh. Nah, kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak alim dan tidak soleh, mestinya kan harus dipertanyakan ini keturunan siapa ini? Iya betul. Ya, para alim ulama yang ada di tanah Jawa, yang mereka itu tidak pernah menisbatkan nasab mereka kepada Nabi, tapi mereka bisa mengarang kitab, ya, bisa bercerita tentang ilmu, ya, bisa bercerita tentang keilmuan yang begitu sulit, susah. Mungkin barangkali ya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya para ulama-ulama yang ada di tanah Jawa itu. Iya, bisa jadi. Ya betul, yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Banjar, dan itu semuanya orang asli pribumi Indonesia. Iya. Nah, ada orang yang menyampaikan kepada saya, jangan bercerita tentang nasab karena yang membuat hal-hal seperti itu hanya oknum saja. Lah justru dengan timbulnya hal-hal seperti itu, oknum-oknum seperti itu, mestinya kita harus mengkolter dong. Jangan sampai ketika mereka menyampaikan cerita-cerita tentang khurafat, kemudian itu menimbulkan kemusyrikan atau kesyirikan, ya, sehingga kita tidak lagi menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswatun hasanah kita atau suri tauladan kita. Kenapa? Karena kita didoktrin tadi untuk mencintai para imam-imam mereka tadi itu, yang sekali tidak ada sumbernya. Bahkan imigran Yaman atau salah seorang mufti Yaman itu kan terkenal dalam sejarah, itu mufti Batavia Belanda itu. Siapa? Ya. Itu kan Utsman bin Yahya, itu mufti Belanda yang mengeluarkan fatwa itu diharamkan untuk memerangi Belanda. Dan itu betul, ada sejarahnya, ada. Dan kita tidak bisa lupa di situ, ya kan begitu. Nah, maksud saya begini, siapapun yang mengatasnamakan Nabi, ya, baik itu dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau NU atau Muhammadiyah atau siapa saja, nah, lalu mereka bercerita tentang khurafat yang itu dilarang dalam agama, maka kita mesti harus bersuara seperti itu. Santri jangan diam. Santri kok hanya muhibbin derek kiai, derek ulama, derek habaib, ini ngawur ini. Kamu itu dipondokkan, artinya kamu di pesantrenkan itu supaya kamu bisa menggunakan akal pikiran kamu itu, jangan hanya sekedar ngikut-ngikut aja. Iya. Sami'na wa ata'na itu kalau dalam hal kebaikan itu nggak bisa, dalam hal-hal khurafat itu sami'na wa ata'na nggak bisa. Nah, mesti kita harus menggunakan akli kita juga tuh. Karena perintah Al-Quran itu kan afala ta'qilun afala tatafakkarun. Jadi begini saudara-saudaraku, ini lagi yang berkaitan viral lagi nih ya. Ini sebenarnya sudah lama, tapi saya mau mengurek kembali. Ini berkaitan masalah bendera merah putih. Mereka mengklaim bahwa bendera merah putih ini adalah bagian fatwa dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu. Yang pakai baju merah itu tuh. Nah, ini kacau ini. Ini klaiman sejarah dari mana mereka ambil ini? Bahwasanya bendera merah putih itu lambang daripada kebesaran bendera-bendera para kerajaan terdahulu seperti kerajaan Majapahit dan lain-lainnya. Itu karena Bung Karno itu kan sangat mencintai para leluhur. Nah, sehingga bendera merah putih itu dipanggillah namanya Hairul Basri. Hairul Basri itu dipanggil sama Soekarno, disuruh ngambil kain merah putih itu di dalam gudang, kemudian disuruh jahit untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu sejarah yang benar tuh. Iya, sip. Mantap. Nah, bahkan ini salah satu cerita khurafat mereka, luar biasa sekali. Ini cerita khurafat mereka, ya. Ada namanya Imam Gardam. Imam Gardam itu ketika di dalam kubur, ya, orangnya sudah meninggal, mati sudah. Kemudian di dalam kubur itu dia mendengar siksaan karena bersebelahan dengan orang katanya disiksa oleh malaikat. Kemudian Gardam itu dia naik ke atas, kemudian dia membentak malaikat. Wah, ini akal.
Membantah malaikat katanya, jangan disiksa katanya. Saya terganggu dengan suara orang, suara jeritan orang tersebut, sehingga dia berhenti untuk menyiksa orang tersebut. Ini kan di luar nalar semua nih. Oh, ada bisa seperti itu. Jadi saya sekali lagi menyampaikan, saya tidak pernah membenci mereka, tapi saya cukup tahu saja bahwasannya semua orang yang, bahkan ya Salman Al Farisi itu berasal dari Faris, dari kota Paris. Yang kita lihat sekarang kota Paris ya. Itu ketika Nabi SAW menyampaikan, ada dalam hadis itu disampaikan bahwasanya Salman Al Farisi itu adalah ahlul baitku, keturunanku. Kenapa? Karena dia beriman, bertakwa. Nah, makanya Nabi mengatakan siapapun yang beriman, bertakwa itu adalah bagian dari keturunanku tuh. Amin, amin. Ya, tidak bercerita tentang khurafat saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya kepada saudara-saudaraku semuanya, apalagi kaum santri ini. Jangan taklid buta, atau jangan jadi muhibbin yang tidak berdasarkan ilmu atau pengetahuan. Pakailah kayak ini diajarkan para guru-guru kita, supaya kita ini dalam hal keilmuan itu harus benar-benar teliti. Jangan sampai hanya dengar katanya sehingga kita ini jadi pengikut sami'na wa ata'na saja, yang kacau ini. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum. Ya itulah sobat, hebatnya santri pribumi ya, benar-benar bisa mengalahkan 1 juta Habib Ba'alawi, bahkan seluruh Habib Ba'alawi yang ada di dunia mungkin ya, kalah dengan satu santri ini. Karena apa? Tidak berani untuk menunjukkan bukti ya. Sama santri ini aja udah kalah. Benar berarti asli, palsunya ya Duria, yang ngaku-ngaku Duria teh. Siapa? Habib Ba'alawi. Itu sobat ya, terutama kami sampaikan kepada generasi penerus, para santriwati, para pelajar dari mulai kalangan SD, SMP, SMA, para mahasiswa ya harus tahu bahwa Habib Ba'alawi itu hanya sekedar mengaku-ngaku, karena sampai saat ini pun tidak bisa menunjukkan bukti. Secara logika, ini ada emas 1 kilo padahal besi. Kata mereka, benar ini emas. Mana buktinya? Kan harus ada bukti. Ini ada suratnya. Mana suratnya? Coba. Setelah benar tertulis ini emas, tapi kita cek dulu apakah ini emas, bukan. Dicek lah ke ahlinya, digosok pakai air keras, bener enggak? Tahu-tahunya besi ya. Ini nih. Maka harus ada bukti ya. Betul. Terima kasih sobat setia di channel kami, semoga bermanfaat. Ini kami menghimbau kepada generasi penerus ya, ataupun para penonton yang punya anak generasi, kasih tahu bahwa Ba'alawi bukan Duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak bisa menunjukkan bukti. Terima kasih sobat telah setia di channel kami. Terima kasih.